seorang remaja dengan berat badan hanya dengan 24 kg. Ia menjalani water diet yang ekstrim dan akhirnya meninggal dunia. Ini bukanlah kisah fiksi atau hoax, melainkan kisah yang benar-benar terjadi. Diet ekstrim adalah usaha untuk menurunkan berat badan secara ekstrim dan tidak sehat. Misalnya, hanya dengan minum air atau water diet, menghentikan asupan pola makan, atau dengan diet yang sangat ketat. Tujuannya adalah penampilan yang ideal, namun mereka lupa akan nutrisi dasar adalah kunci untuk bertahan. Apa sih yang menyebabkan seseorang melakukan diet yang ketat? Terdapat 6 faktor. Yang pertama adalah pengaruh citra tubuh dan media sosial. Masih banyak orang yang ingin memiliki tubuh ideal seperti apa yang mereka lihat di sosial media. Hal ini akan membuat mereka tergoda untuk mencoba diet yang ekstrim. Yang kedua adalah kurangnya pengetahuan mengenai gizi. Banyak orang masih mengikuti tren diet tanpa mengetahui apakah hal tersebut baik atau tidak untuk tubuhnya. Akibatnya, pola makan menjadi tidak seimbang dan justru berakibat untuk kesehatannya. Yang ketiga adalah menginginkan hasil yang instan. Tapi karena menginginkan hasil yang instan, orang menjadi rela untuk membatasi makanan yang mereka konsumsi. Hal tersebut justru tidak baik untuk tubuhnya. Faktor yang keempat adalah faktor psikologis seperti stres dan tekanan emosional. Yang kelima adalah pengaruh lingkungan seperti komentar dari teman, komentar dari orang tua, ataupun dari sosial media yang membuat seseorang melakukan diet yang ketat. Dan yang terakhir adalah tidak ada pendampingan dari tenaga yang profesional. Diet ekstrim memang dapat menurunkan berat badan secara singkat, namun biasanya tidak bertahan secara lama. Jika kita berhenti, berat badan akan naik kembali bahkan lebih dari yang sebelumnya. Efek ini biasanya disebut dengan efek yoyo. Selain itu, diet dengan terlalu rendah kalori dapat menyebabkan tubuh kehilangan massa otot. Akibatnya, metabolisme menurun dan tubuh cepat lelah. Kemudian dari sisi hormonal, diet ekstrim dapat mengganggu keseimbangan hormon termasuk hormon tiroid dan hormon reproduksi, sehingga kesuburan dapat terganggu dan siklus menstruasi pada perempuan juga dapat terganggu. Dari sisi mental, pembatasan makanan yang terlalu ketat atau diet ekstrim dapat membuat stres, mudah marah, dan menurunkan suasana hati. Jika dilakukan tanpa pengawasan ahli, diet seperti ini dapat menurunkan atau mengurangi vitamin, mineral, dan protein penting. Inilah 4 dampak sosial tentang diet ekstrim. Yang pertama, tekanan sosial terhadap standar kecantikan. Masyarakat, terutama remaja perempuan, seringkali merasa tertekan karena ingin memiliki tubuh ideal sesuai standar media sosial. Tekanan tersebut mengakibatkan remaja tidak percaya diri sehingga mendorong remaja tersebut melaksanakan diet ekstrim. Yang kedua, yaitu rusaknya kesehatan mental. Individu yang melakukan diet ekstrim dapat menyebabkan resiko terjadinya depresi, stres, dan juga gangguan makan yang menyebabkan kesehatan mental menurun. Yang ketiga, yaitu meningkatnya kasus body shaming. Diet ketat berawal dari komentar dan ejekan negatif tentang tubuh. Body shaming membuat korban merasa tidak dihargai dan terobsesi untuk merubah penampilan. Yang keempat, perubahan nilai sosial tentang kesehatan. Diet ekstrim mengakibatkan perubahan nilai, di mana nilai penampilan dianggap lebih penting daripada nilai kesehatan. Banyak orang yang mengikuti tren diet ketat tanpa memikirkan resiko kesehatan medisnya. Yang selanjutnya adalah dampak ekonomi. Yang pertama, pengeluaran jadi meningkat untuk pembelian suplemen, nutrisi gizi, dan makanan rendah kalori lainnya. Yang kedua ada biaya program diet seperti konsultasi dengan dokter, dan lain-lain. Yang ketiga, hasil biasa tidak sebanding. Diet ketat biasanya hasil tidak sebanding karena kurang efektif dan aman. Keempat, biaya risiko kesehatan meningkat, yaitu bisa meningkatkan biaya pengobatan dan kesehatan. 5, yaitu beban ekonomi keluarga bisa mengaruhi aktivitas fisik dan produktivitas. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang dampak dari diet yang ketat. Sekarang saya mau menjelaskan tentang upaya pencegahan untuk terhindar dari pola diet yang tidak sehat. Yang pertama yaitu tingkatkan literasi kesehatan dan literasi digital. Ajarkan masyarakat cara menilai kredibilitas sumber informasi seperti cek fakta dan lihat apakah ada dasar ilmiahnya. Yang kedua yaitu fokus pada pola makan yang sehat dan gaya hidup seimbang. Promosikan pola makan yang sehat seperti makan buah, sayur, biji-bijian, dan protein sehat, serta menghindari makanan yang tinggi gula, tinggi garam, dan tinggi lemak. Yang ketiga yaitu gunakan pendekatan bertahap.
Mulai dari perubahan kecil seperti mengganti cemilan yang tidak sehat menjadi buah, mengurangi porsi makan, serta mengatur jam makan. Yang keempat yaitu bangun dukungan sosial dan lingkungan yang mendukung. Seperti ciptakan komunitas sehat seperti grup olahraga, klub masak sehat, dan kelompok diskusi agar ada pengaruh positif dari orang sekitarnya. Yang terakhir yaitu pantau dan evaluasi perubahan secara berkala, yaitu gunakan metode pencatatan seperti catatan makanan dan jurnal kesehatan agar perkembangan bisa dilihat dan strategi bisa disesuaikan. Selain upaya pencegahan yang sebelumnya sudah dijelaskan, selanjutnya masuk ke upaya penanganan apabila seseorang telah mengalami kekurangan gizi akibat diet ekstrim. Yang pertama, tambahkan kalori secara bertahap. Dari makan secara langsung dalam porsi banyak, tambahkan kalori sedikit demi sedikit, misalnya 50-100 kilokalori per minggunya, sehingga nantinya tubuh dapat menyesuaikan diri dengan kondisi tertentu. Yang kedua, rutin mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Seorang yang mengalami kekurangan gizi akibat diet ekstrim juga harus tetap mengonsumsi makanan yang kaya akan protein, karbohidrat, lemak bayi, mineral, dan vitamin. Apabila perlu, konsultasikan juga terkait suplemen pada ahli gizi. Yang ketiga, dengarkan sinyal tubuh atau intuitive eating. Nah, coba dengarkan sinyal lapar dan kenyang pada tubuh, jangan cuma makan karena aturan saja. Yang keempat, jaga metabolisme dan gaya hidup sehat. Contohnya seperti tidur cukup, kelola stres, dan rajin berolahraga terutama angkat beban, karena hal tersebut dapat mengembalikan massa otot tubuh. Dan yang terakhir, melakukan konsultasi dan pemantauan. Dalam hal ini, libatkanlah ahli gizi dan dokter untuk melakukan pemantauan pemulihan secara aman. Selain itu, lakukan diet yang